dan kita akan menuju seputar update dari Sumatera Tribuners, dan kita akan menyimak beberapa mungkin berita-berita yang mungkin POV cukup unik ya pada malam hari ini. Jadi ada kelompok penyelamat satwa yang kabarnya ikut terjun nih langsung untuk menyelamatkan hewan-hewan ternak maupun peliharaan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Ada relawan dari Center for Orangutan Protection atau COP, Satria Wardana. Ia menerangkan upaya timnya untuk menyelamatkan satwa di 2 provinsi, yaitu di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hingga hari ke-10 setelah bencana, menurut Satria, baru 2 provinsi ini yang bisa dijangkau timnya. Jadi untuk di Sumatera Utara, ini ada di Tapanuli Selatan, kemudian untuk di Sumatera Barat, ini ada di Padang Kota dan juga di Kabupaten Agam. Nah, selain itu, Satria mengungkapkan bahwa organisasi COP ini tidak hanya memiliki misi untuk melindungi kelestarian orangutan saja, tetapi juga bergerak untuk membantu satwa yang terdampak bencana. Pihaknya ini juga memiliki alasan khusus ya dalam misi penyelamatan hewan di tengah bencana, yakni bahwa yang menjadi korban ini tidak hanya manusia tetapi memang kita ketahui juga banyak hewan yang hewan ini memiliki hak untuk selamat serta pulih setelah terdampak. Satria lantas mengungkapkan pihaknya memang belum bisa menjangkau semua provinsi terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, yang menurutnya para relawan ini masih fokus ke area yang masih sulit dijangkau, khususnya dengan kendaraan roda 4 ke wilayah Agam dan Padang di Sumatera Barat serta Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Kemudian dia menjelaskan bahwa tim ini fokus 3 tim di areal-areal yang memang susah untuk dituju. Katakanlah memang di sana untuk kendaraan mobil saja susah. Jadi tim mereka ini kabarnya menggunakan kendaraan bermotor dan disambung dengan jalan kaki. Mereka menyebut tugas utama adalah mendistribusikan pakan hewan. Namun pakan yang sementara ini bisa diberikan kepada hewan ternak masih berupa konsentrat ya atau pakan olahan karena pakan hijau ini masih susah diperoleh. Satria lantas mengungkap bahwa hewan-hewan yang bertahan hidup, baik hewan ternak maupun peliharaan, masih terus didata. Nah, sejauh ini sudah tercatat ada 600 hewan yang masih hidup di Sumatera Barat dan 200 ekor di Sumatera Utara. Adapun COP ini telah memberikan data sementara terkait hewan-hewan terdampak bencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang sudah diselamatkan. Dan hewan-hewan yang diselamatkan ini meliputi anjing, kucing, sapi, kerbau, kambing, bebek, angsa, dan juga itik. Nah, selain itu Tribuners, ini kabarnya dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mengerahkan 4 ekor gajah untuk membantu membersihkan material kayu pasca bencana banjir bandang di kawasan Pidijaya Aceh. Hewan bertubuh besar ini dikerahkan untuk menarik timbunan kayu dan material berat yang terseret arus banjir. Dari Kasat Reskrim Polres Pidijaya, Ibtu Fauzi Atmaja menyebut pembersihan ini dilakukan di Gampong Menasah B, Kecamatan Merah 2 yang menjadi lokasi paling terdampak bencana. Sementara itu dari Kapolres Pidijaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menyebut selain membantu proses pembersihan, gajah-gajah juga dihadirkan sebagai bentuk dukungan psikologis bagi anak-anak yang terdampak banjir. Dan Faisal menyebut bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Polri dan juga stakeholder terkait untuk memberi pelayanan humanis dan responsif. Dan melalui kerjasama antara Polres Pidijaya dan BKSDA Aceh ini, proses pembersihan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memberi dukungan emosional bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang terdampak banjir. Dan Tribuners, simak dulu potongan video yang akan kami hadirkan untuk menambah informasi bagi Anda. Gajah untuk apa? Gajah yang kita bawa, gajah selatih ini sebanyak 4 ekor. Jadi yang dari gajah selatih yang dari Sare. Kita target pembersihannya di lokasi bencana banjir di Pidijaya, yaitu Kabupaten Kecamatan Merdu dan Merah 2. Tujuannya untuk membersihkan material-material yang tersangkut di rumah-rumah penduduk, membantu akses
penduduk masuk ke rumahnya. Raja ini apakah juga tujuannya untuk membantu evakuasi korban? Mana tahu masih ada korban yang mungkin tertimbun. Kalau ada korban yang informasi nanti kita akan bantu untuk evakuasi. Itu juga kalau untuk mengantar logistik ke korban-korban banjir. Untuk berapa lama bang? Apa selama masa tanggap darurat aja atau? Targetnya kita selama 7 hari di sini. 7 hari mulai dari tanggal 5 Sampai tanggal 14 ya. Gajah untuk Tribuners, ternyata ya mungkin tadi ada berkaitan dengan banjir dan juga beberapa satwa begitu terkait dengan kondisi hewan-hewan yang terdampak di Aceh dan di Sumatera Utara kemudian juga Sumatera Barat. Kalau ini ternyata ada berita juga yang cukup mengejutkan ya, bahwa harga-harga sembako ini ternyata cukup melejit harganya pasca terjadinya banjir bandang. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Aceh, Haji Muzakir Manaf atau Mualem, yang langsung mengadu ke Presiden Prabowo Subianto. Memang setelah banjir bandang menerjang 18 kabupaten di Aceh, harga sembako ini leluasa naik ya, cukup sesuka hati begitu. Bahkan harga satu papan telur ayam saja mencapai Rp100.000. Nah, Mualem meminta kepada Mendagri Tito Karnavian untuk ikut mengawal terkait situasi ini karena memang cukup sulit juga ya keadaan di sana. Ia meminta melakukan evaluasi untuk menstabilkan harga sembako di wilayah terdampak banjir bandang ini. Kemudian katanya Mualem ini juga sudah memberikan amanat keras kepada beberapa toko kemudian dan juga pedagang ya di sana bahwa jika terbukti ada penimbunan atau penentuan harga yang tidak wajar maka bisa saja Mualem ini mencopot izin mereka begitu. Dan selain itu Tribuners, Mualem juga menyampaikan kebutuhan paling mendesak yang saat ini harus segera ditangani pemerintah. Yang paling urgent ya saat ini adalah masalah kesehatan. Terkait kebutuhan obat-obatan ini harus segera dipenuhi karena sudah mulai terjadi gatal-gatal di kalangan pengungsi dan beberapa penyakit lainnya. Nah, Mualem juga menyebutkan pakaian ini menjadi kebutuhan penting bagi pengungsi sebab para pengungsi ini hanya memiliki pakaian yang tersisa di badan pengungsi. Semua ini terbawa lumpur, begitu pula alat ibadah, bahkan terakhir pasokan gas 3 kg ini sangat mendesak untuk kebutuhan memasak di dapur umum. Menanggapi hal ini, Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk segera menyediakan kebutuhan para pengungsi, baik itu obat-obatan, kemudian sandang, pangan, dan papan. Dan bagi kelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi terkait sandang, pihaknya juga membuka peluang pemberian bantuan kepada para pengungsi terdampak. Dan dalam rapat ini, Prabowo juga menyinggung soal kunjungannya yang kedua kali ke Aceh pasca bencana. Prabowo mengatakan memang kondisi di lapangan cukup memprihatinkan di mana banyak persawahan, kemudian bendungan dan irigasi yang rusak serta ribuan rumah memerlukan bantuan pembangunan kembali. Pihaknya menyebut akan terus memonitor setiap perkembangan informasi secara rutin dan kita doakan bersama semoga banjir dan juga korban terdampak di sana cepat diberikan pemulihan ya. Dan selanjutnya bisa Tribuners simak dulu ada tayangan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang terakhir Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito ini saya lihat di semua provinsi barang kawalan Pak, sembako mereka pedagang-pedagang naik sesuka hati. Ini satu papan telur itu sampai 100.000 Pak. Jadi Pak Menteri mungkin boleh membuat satu pengumuman amaran bagi pedagang-pedagang yang ingkar, kita boleh itu. Saya sudah amarankan Pak, semua Alfamart, Indomaret tidak sekali menaikkan harga barang. Kalau saya copot izinnya Pak. Seperti itu Pak. Dan saya terima kasih kepada Bapak Menteri terkait dan semua stakeholder pada kesempatan malam ini yang telah membantu Aceh Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Presiden. Mudah-mudahan bencana alam ini dapat pulih seperti yang kita harapkan. Karena setiap bencana ada hikmahnya Pak.
Tapi nggak tahu lagi macam mana ke depan. Mungkin kita tinggal diuji oleh Allah SWT, oleh Tuhan. Kemudian kita lihat sekarang program-program Bapak Presiden lebih menonjol, lebih kepada masyarakat, seperti mana dikatakan Akhwan, wa amanahum min ju' wa aman min khauf. Jadi membahagiakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, juga kepada Indonesia kita bersatu, Pak. Saya ini terakhir saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.